Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jamaah musalla al-ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari Kitabut Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang ke-36, babun man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahallallahu aw tahlili ma harramahu faqad ittakhadhahum arbaba. Bab tentang barang siapa yang taat kepada ulama dan al-umara, pemerintah, di dalam mengharamkan apa yang Allah telah halalkan, atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah telah haramkan, faqad ittakhadhahum arbaba, maka sungguh dia telah menjadikan mereka para ulama dan umara tersebut Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka itu berarti menjadikan mereka sebagai Tuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ, mereka menjadikan al-ahbar, ulama mereka, wa ruhbanahum, mereka menjadikan ahli ibadah mereka, arbaban, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, dan juga mereka menjadikan Al-Masih ibn Maryam ya juga sebagai Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Tuhan yang Esa. La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Dia.
Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi mereka orang-orang Nasrani, ya, mereka menjadikan para rahib-rahib mereka, para alim ulama di antara mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Apakah mereka menyembah rahib-rahib mereka atau ulama-ulama mereka? Tentu tidak. Di mana letak mereka menjadikan Tuhan selain Allah? Ya, yaitu ketika mereka mentaati rahib-rahib dan ulama-ulama mereka di dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Ketika dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka berarti mereka telah menjadikan, ya, umara, ya, atau rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ini bab yang dibawakan oleh muallif rahimahullah. Adapun yang dimaksud dengan al-ulama adalah al-ulama, orang yang alim di dalam syariat Allah. Orang yang alim di dalam syariat Allah, itu yang disebut dengan al-alim atau al-ulama. Adapun yang dimaksud dengan al-umara di dalam bab ini adalah ulul amri, yaitu orang yang mengurusi urusan. Ya, orang yang mengatur urusan kaum muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullaha, taatilah Allah, wa atiiur rasul, dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan taat kepada Allah tersendiri, atiullah, taat kepada Allah. Kemudian perintah untuk taat kepada Rasul merupakan ketaatan yang tersendiri. Wa atiur rasul, atiullaha wa atiur rasul. Kemudian, ya, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian, ini tidak menggunakan lafaz ati'u, melainkan langsung wa ulil amri minkum. Tidak adanya penyebutan ati'u pada kalimat wa ulil amri minkum, sementara taat kepada Allah dengan lafaz atau fi'il ati'u, kemudian taat kepada Rasul dengan, ya, perintah ati'u, sementara kepada ulil amri tidak disebutkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya, ya, taat kepada ulil amri, ya, ini bersyarat jika ketaatannya sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan taat kepada Rasul. Artinya tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam memaksiati al-Khaliq. Fala ta'ata li makhluqin fi maksiatil Khaliq. Tidak boleh, tidak ada ketaatan kepada makhluk, baik itu ulama, baik itu al-umara, di dalam masalah kemaksiatan kepada Allah. Tidak boleh. Ya. Oleh karena itu seorang mukmin diperintahkan untuk taat kepada Allah. Ini merupakan taat yang mutlak. Taat kepada Rasul merupakan ketaatan yang mutlak. Adapun ketaatan kepada ulil amri, ya, ini bersyarat jika perintah ulil amri tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya. Di dalam surah An-Nisa ayat 59 ini, kalimat ulul amri ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan ulil amri, orang yang mengurusi urusan kalian, termasuk di dalamnya al-ulama dan al-umara. Masuk di dalam makna ini
makna yang harus kita taat kepada mereka selama ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, termasuk di dalamnya adalah ulama dan al-umara. Kenapa? Karena al-ulama adalah orang yang mereka itu mengurusi urusan syariat, mengurusi urusan agama. Karena ulama mengetahui, alim di dalam masalah syariat Allah, ya, mengetahui tentang syariat Allah. Adapun al-umara, mereka ini adalah orang-orang yang mempraktekkan, menerapkan syariat Allah, ya, di negeri tersebut. Maka inilah urusan kalian, yaitu urusan dunia dan urusan akhirat. Ulama mengurusi urusan akhirat, ya, sementara al-umara mengurusi urusan dunia. Inilah yang dimaksud dengan wa ulil amri minkum, mentaati ulamanya dan mentaati al-umaranya. Karena apabila tegak kokoh al-ulama dan al-umara di suatu negeri, maka tegak pula urusan-urusan kaum muslimin yang ada di negeri tersebut. Dan sebaliknya, jika al-umara atau al-ulama'nya rusak, ya, maka rusak pula umat yang ada di negeri tersebut. Kemudian mu'allif rahimahullah membawakan bab ini, ya, bab tentang taat kepada ulil amri atau kepada umara di dalam masalah mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, bagian atau termasuk masalah tauhid. Karena taat atau ketaatan itu merupakan jenis ibadah. Karena ketaatan itu termasuk ibadah yang sangat agung. Oleh karena itu, muallif penyusun buku ini memberikan perhatian, memberikan peringatan, ya, di dalam masalah bab ini yang mewajibkan seorang hamba untuk mengkhususkan ketaatan itu hanya kepada Al-Khaliq Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka tidak boleh salah seorang di antara manusia itu ditaati kecuali apabila dia ditaati sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi bukan hanya ulama, bukan hanya umara, siapapun dia orangnya, tidak boleh kita mentaatinya di dalam menyelisihi perintah Allah. Bertentangan dengan Allah, karena yang membuat syariat adalah Allah, maka ketaatan mutlak. Ini adalah tauhid, mengesahkan di dalam masalah taat hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun selain Allah dan Rasul-Nya, taatnya adalah taat bersyarat. Ya, jika tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka kita taati. Dan sebaliknya tidak boleh kita taat kepada makhluk tersebut, ya, di dalam masalah kemaksiatan kepada Allah. Ikhwan fiddin wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketaatan kepada ulama pada hal-hal yang menyelisihi syariat maka terbagi menjadi dua keadaan. Ya, jadi kita, ya, mentaati al-ulama dalam hal menyelisihi syariat, ya, ada dua keadaan hukumnya. Yang pertama, ya, bisa menjadi syirik besar. Bisa menjadi syirik besar apabila kita, ya, mentaati mereka di dalam menyelisihi syariat. Meyakini hukum selain hukum Allah. Ya. Keadaan yang pertama termasuk syirik besar, bahkan termasuk kekufuran yang orangnya keluar dari agama Islam, yaitu taat kepada ulama atau kepada umara di dalam hal penghalalan dan pengharaman.
Ya, dia ikut di dalam penghalalan maupun pengharaman sambil meyakini bahwa mereka itu ya dapat merubah syariat sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Nasrani. Mereka berdiskusi, ya ulama-ulama mereka memberikan fatwa merubah apa yang Allah haramkan dan apa yang Allah halalkan. Maka jika ini terjadi, dia yakin, ya, meyakini, ya, dia merubah hukum Allah dengan hukum selain Allah, sementara dia tahu dan yakin, ya, meyakini hal tersebut, maka dia masuk ke dalam syirik besar, keluar dari agama Islam. Karena tidak ada hukum, ya, selain hukum Allah. Keadaan yang kedua termasuk syirik kecil, atau dia bermaksiat kepada Allah apabila seseorang itu taat kepada ulama atau umara di dalam hal penghalalan dan pengharaman, namun dia sadar bahwa itu merupakan salah, merupakan hal yang keliru, merupakan hal yang tidak benar. Tapi dia ikuti para ulama tersebut, umara tersebut, mungkin karena terpaksa atau mungkin karena ya hawa nafsu yang ada pada dirinya, maka dia tidak termasuk ke dalam syirik besar. Jadi intinya dia meyakini ya ada hukum ya yang lebih baik daripada hukum Allah, atau dia mengikuti ulama atau umara yang telah merubah syariat Allah, yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Padahal dia tahu ada syariat Allah, dia tahu ada halal dan haram dari Allah dan Rasulnya, tapi dia ikuti dan dia yakini bahwa hal tersebut lebih baik daripada hukum-hukum Allah, maka dia jatuh kepada kekufuran. Maka dari sini bisa kita pahami dari firman Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, maka ini merupakan tauhid di dalam masalah taat. Ya, jadi taat yang disyariatkan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada taat secara mutlak dan ada taat secara bersyarat. Adapun taat secara mutlak tidak boleh kita tujukan kecuali hanya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini merupakan taat yang mutlak, tidak boleh kita palingkan. Apabila ini merupakan pengharaman dari Allah, penghalalan dari Allah, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Begitu juga dengan apa yang disabdakan dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya perintah-perintah ulil amri, perintah ulama atau yang selain mereka dari makhluk ini tidak boleh ditaati kecuali dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila perintah mereka menyelisihi perintah Allah dan menyelisihi perintah Rasulullah, maka tidak ada ketaatan baginya. Ini merupakan ketaatan yang bersyarat, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tidak diulang kalimat atiunya. Para ulama menjelaskan ini menunjukkan bahwasanya ya taat kepada ulil amri tidaklah mutlak. Kemudian beliau rahimahullah ya menguatkan judul ya sebagai penegasan ya bahwa hal tersebut merupakan kesyirikan yang menodai tauhid, membawakan 3 buah athar ya. Athar yang pertama yaitu athar dari Ibnu Abbas. Wa qala Ibnu Abbasin, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Abdullah bin Abbas berkata, hampir-hampir hujan batu turun menimpa kalian dari langit.
Maksudnya hampir-hampir azab turun dari langit. Ketika aku mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sementara kalian mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Sementara kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata. Artinya perkataan Abdullah bin Abbas ini marah dan mengingkari perkataan kaum muslimin yang mempertentangkan ketika sudah ada di hadapan mereka qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sementara mereka membantah dengan sementara Abu Bakar berkata demikian dan Umar berkata demikian. Ini adalah perkataan Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai mereka, yang merupakan jawaban daripada orang yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar, ya, mereka berdua, ya, memandang, ya, berpendapat bahwasanya, ya, haji dan umrah itu harus dengan tamattu. Artinya tidak dengan tamattu. Dan yang paling afdal menurut Abu Bakar dan Umar adalah haji ifrad, ya, tersendiri, haji dan umrah. Dan ini pembahasan masalah fikih. Adapun, ya, Ibnu Abbas dia berpandangan bahwasanya yang paling afdal adalah at-tamattu bil umrah, ya, yaitu at-tamattu. Dan ini wajib menurut Abdullah bin Abbas karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila, ya, seseorang itu tawaf di bait, ya, di Ka'bah, kemudian dia sa'i di antara Safa dan Marwah, ya, maka dia telah tahallul, ya, dia telah tahallul dari umrahnya. Karena ada hadis dari Suraqah bin Malik, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk menjadikan umrah dan tahallul apabila mereka telah tawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Safa dan Marwah, maka Suraqah mengatakan, ya Rasulullah, ali amin hadza am lil abad? Apakah, ya, aturan ini, ketentuan ini untuk tahun ini saja atau untuk selamanya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan lil abad, untuk selamanya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya Ibnu Abbas berdalil dengan sabda, dengan qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka, ya, berdalil dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Dan Abdullah bin Abbas marah, mengingkari hal tersebut, ya. Aku khawatir Allah menurunkan azabnya. Allah menurunkan hujan batu dari langit, ya, karena engkau telah mempertentangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan sabda selain Allah dan Rasulnya. Ini merupakan taat yang mutlak, ya, hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kita ambil pelajaran dari athar ini. Manusia yang di dalam athar ini mempertentangkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Umar dan perkataan Abu Bakar, ya, sehingga Abdullah bin Abbas mengkhawatirkan adanya azab dari Allah berupa hujan batu dari langit. Maka bagaimana, ya, jika orang mempertentangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang selain Abu Bakar dan Umar? Maka tentu, ya, kemungkinan azabnya akan lebih dekat daripada, ya, kekhawatiran dari Abdullah bin Abbas, ya. Padahal Abu Bakar dan Umar, kita mengetahui bahwasanya mereka berdua, ya, adalah orang-orang yang paling afdal di muka bumi ini dari umat ini, ya, dan orang yang paling dekat dengan kebenaran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, an yuti'u Abu Bakrin wa Umar yarshudu,
hendaklah mereka mentaati Abu Bakar dan Umar sehingga mereka akan mendapatkan petunjuk. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, "Iqtadu billadhi min ba'di Abi Bakar wa Umar." Ikutilah orang yang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Juga Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz." Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, yakni Abu Bakar dan Umar masuk di dalamnya. Min ba'di, dari orang yang setelahku. Tamassaku biha, dan berpegang teguhlah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigitlah ya pegangan tersebut dengan gigi geraham. Artinya pegang dengan kuat prinsip ini. Ini Umar dan Abu Bakar. Bila dipertentangan dengan sabda Nabi SAW, ya, maka Abdullah bin Abbas marah. Ya, bagaimana yang terjadi jika yang dipertentangan sabda Nabi SAW dengan orang yang selain Abu Bakar dan Umar? Maka athar ini memberikan faidah, ya, menunjukkan kepada kita haramnya taklid buta, ya, taklid buta, ya, dan ta'assub kepada suatu mazhab yang tidak dibangun di atasnya asas yang selamat, yakni dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi secara hukum tidak boleh kita taklid, ya, karena yang diperintahkan kita adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Kecuali jika dia uzur, dia orang awam, ya, maka boleh baginya taklid. Tetapi apabila sudah terbentang di hadapannya dalil yang jelas, ayat ataupun hadis yang sahih, maka tidak boleh dia mengikuti perkataan orang lain yang menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini taklid tidak boleh, ya. Yang dimaksud dengan taklid adalah ittiba'u qauli ghairihi duna ma'rifatid dalil. Itu yang dimaksud dengan taklid. Itu taklid adalah mengikuti perkataan selainnya, artinya mengikuti orang lain tanpa mengetahui dalil. Ya, apa hukumnya haram, apa hukumnya halal, mana dalilnya? Enggak ada. Ya, pokoknya haram, halal gitu. Adapun disertai dengan dalil, ya, maka ini namanya bukan taklid. Karena pada hakikatnya dia bukan mengikuti perkataan orang tersebut, tetapi mengikuti dalil yang dia sebutkan. Ya. Kemudian pelajaran yang bisa diambil dari athar ini, ya. Yang pertama, wajibnya mendahulukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas perkataan semua manusia. Ini merupakan manhaj, cara beragama, bahwa yang kita ikuti adalah, yang kita harus berfanatik adalah berfanatik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, ya, sudah melarang, sudah mengatakan demikian, maka tidak ada pilihan kecuali kita sami'na wa ata'na. Kita taat kepada Allah. Kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib mendahulukan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas perkataan manusia yang lainnya. Yang kedua, bahwasanya menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengantarkan kepada azab, ya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Abdullah bin Abbas. Aku khawatir hampir-hampir saja, ya, akan turun batu menghujani kalian dari langit, ya, karena kalian mempertentangkan perkataan Rasulullah. Aku mengatakan Rasul bersabda, sementara kalian mengatakan, tapi kan Umar dan Abu Bakar berpendapat demikian, ya.
Kemudian beliau membawakan athar yang kedua, ya, ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wa qala Ahmad bin Hanbal, ajibtu liqaumin arafa al-isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Atadri mal fitnatu? Al fitnatu asyirku la'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zaygi fayahlika. Athar yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, ajibtu liqaumin, aku heran, ya, aku heran kepada suatu kaum yang mereka sebenarnya mengetahui al-isnad, mengetahui sanad, ya, wasihatahu, dan kesahihan sanad tersebut. Artinya mereka mengetahui bahwasanya hadis Nabi tersebut sahih dari sisi sanadnya. Dia tahu persis sanadnya sahih, ya. Akan tetapi mereka yadhhabuna ila ra'yi Sufyan, akan tetapi mereka malah pergi atau mengikuti pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri, ya, mengikuti pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Maka Imam Ahmad mengatakan dalam kondisi demikian, wallahu ta'ala yaqul, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah, ya, mereka berhati-hati, ya, mewaspadai, yaitu orang-orang yang menyelisihi tentang perintah Allah, ya, akan ditimpa suatu musibah yang menimpa mereka, suatu fitnah, atau menimpa mereka suatu azab yang sangat pedih, ya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, atadri mal fitnah? Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan fitnah tersebut? Maka beliau mengatakan, al fitnatu asyirku. Fitnah tersebut adalah asyirik, ya, asyirku. Engkau mempertentangkan, ya, firman Allah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan manusia yang lainnya. Semoga saja apabila mereka menolak sebagian, ya, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya, akan terjadi di dalam hatinya, ya, kesesatan yang akan, ya, menjadikan mereka ini binasa. Maka di dalam athar ini bukan berarti tidak boleh taklid. Boleh taklid, yaitu orang-orang yang jahil, orang-orang yang jauh dari ilmu, ya, tidak mengetahui tentang Alkitab As-Sunnah, orang awam, kemampuannya terbatas, maka baginya boleh taklid. Perkataan Imam Ahmad rahimahullah menjadi isyarah, menjadi petunjuk bahwasanya taklid itu sebelum adanya hujjah, ya, maka ini tidak tercela. Sebelum adanya dalil, sebelum adanya keterangan dari Allah dan Rasulnya, dia belum mengetahuinya, maka ini tidak tercela. Dan dia mengingkari apabila hujjah telah tegak, artinya dia mengetahui ada hadis yang sahih, sabda Nabi SAW tentang hal ini, ya, maka tidak boleh mereka menyelisihi hadis Nabi SAW dengan membandingkan, mempertentangkan dengan perkataan imam-imam mereka, ya, imam-imam mazhab mereka, meskipun mereka adalah ulama.
Dan ini adalah tauhid di dalam masalah taat. Kita tidak boleh taat secara mutlak ya kecuali taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka ini keliru ya. Padahal para imam mazhab melarang untuk taklid buta kepada pendapat-pendapat mereka. Mereka menjelaskan di dalam qaul-qaul mereka, dalam perkataan-perkataan mereka untuk melarang kaum muslimin untuk mengikuti pendapatnya tanpa dalil. Di antaranya perkataan Abu Hanifah rahimahullah. Dia mengatakan idza ja'al haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'aini wa idza ja'a 'ani sahabati radhiyallahu anhum fa'ala ar-ra'si wal 'aini wa idza ja'a 'ani tabi'ina fa nahnu rijalun wa hum rijal. Kata beliau rahimahullah, apabila telah datang hadis, tentu hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka fa'al ar-ra'si wal 'ain, maka wajib kepala dan mata, maksudnya adalah tunduk, mata dan kepalanya tunduk mengikuti hadis tersebut. Dan apabila datang dari sahabat, keterangan dari sahabat, semoga Allah meridhai mereka, maka demikian juga fa'al ar-ra'si wal 'ain, tunduk. Wa idza ja'ani tabi'in, dan apabila datang dari seorang tabi'in atau dari para tabi'in, maka dia mengatakan fanahnu rijal wa hum rijal. Ya, kami juga laki-laki, mereka juga laki-laki. Maksudnya kita bisa berpendapat, dia juga bisa berpendapat. Kita bisa benar, dia bisa benar. Kita bisa salah, mereka bisa salah. Kecuali ya Allah dan Rasulnya dan para sahabat yang diajarkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga perkataan beliau, idza qultu qawlan wa kitaballahi yukhalifuhu fatruku qawli li kitabillah. Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, apabila perkataanku, aku mengatakan suatu perkataan, sementara kitab Allah Al-Quran menyelisihinya, berbeda dengan pendapatku, maka tinggalkan perkataanku dan kembalilah kepada Alkitab, yaitu kitabullah. Siapa ini yang mengatakan? Abu Hanifah. Maka tidak boleh kita ya taklid buta. Ini pendapat Abu Hanifah. Ya, saya mengikuti pendapat Abu Hanifah meskipun 1000 dalil disampaikan kepadanya. Ini namanya taklid buta. Tidak boleh demikian. Karena kita harus mentaati dalil, ya, bukan mentaati ya ulama tersebut. Kecuali jika ya bersesuaian dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah, ya, Ar-Rabi' berkata, aku mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhudhu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'u ma qultu. Ini Imam Syafi'i rahimahullah, di antara perkataan emasnya, apabila kalian mendapati di dalam kitabku, tulisanku, penyelisihan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan apa yang aku katakan. Tinggalkan apa yang aku katakan. Ya, ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Dia juga mengatakan, idza shahal hadis, ya, bima yukhalifu qawli fadribu biqawli ya al-haid. Apabila telah sahih suatu hadis, ya, kemudian perkataanku menyelisihinya, maka buanglah perkataanku ke tembok. Maksudnya lempar perkataanku, ya, acuhkan perkataanku, tapi ambillah ya
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Imam Malik rahimahullah, dia mengatakan kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi illa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap seseorang itu diambil perkataannya, ya maksudnya bisa salah dan bisa benar, ya kecuali perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita untuk kita ikuti. Maka Imam Ahmad dalam asar ini dia khawatir, dia takut, ya, apabila telah sahih suatu hadis, ya, kemudian dia pertentangan dengan sabda Nabi, dengan perkataan, ya, para ulama, padahal hadis sudah tegak, ya, hujjah telah tegak, hadis telah dia ketahui tentang kesahihannya, maka tidak boleh menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya, dan apabila ini terjadi, dia biarkan demikian, maka Imam Ahmad mengkhawatirkan, ya, akan ada sesuatu yang masuk pada hatinya, yaitu kesesatan, ya, dan kesesatan tersebut yang pada akhirnya akan mencelakai dan menghancurkan dirinya baik di dunia maupun di akhirat, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamazzagu azagallahu qulubahum." Apabila mereka ini sesat, maka Allah yang akan menyesatkan hati-hati mereka. Ya. Adapun pelajaran dari athar Imam Ahmad ini yang pertama, ya, dengan tegas di sini bisa kita ambil kesimpulan haramnya taklid. Ya. Haramnya taklid kepada orang yang mengetahui dalil dan bagaimana cara beristidlal, mengambil dalil. Jadi tidak boleh seseorang itu taklid, ya, mengikuti perkataan orang lain tanpa dalil, tidak boleh, ya, kepada orang yang telah mengetahui dalil. Adapun orang yang lemah dalam masalah ini, ya, dia tidak mengetahuinya, kecerdasannya mungkin lemah, ya, pengetahuannya tentang Al-Quran dan Sunnah sangat lemah, kaum muslimin, orang awam, maka boleh baginya mengikuti pendapat ulama yang dia thiqah kepadanya. Tetapi ini tidak selamanya, tidak selamanya. Ketika dia sudah berkembang pengetahuannya, kemudian dia sampai dalil kepadanya tentang halal dan haram, tidak boleh dia pertentangan, ya, perkataan imam atau orang yang diikuti dengan, ya, sabda Nabi atau, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini haram hukumnya taklid secara asal. Apalagi taklidnya adalah taklid buta. Yang dimaksud dengan taklid buta adalah sudah ada dalil di hadapannya, sudah ada ayat, sudah ada hadis dibacakan kepadanya, tetap dia bersikeras untuk mengikuti pendapat imamnya, pendapat ulamanya. Ini namanya disebut dengan taklidul a'ma. Ini tercela di dalam Islam. Karena, ya, memurnikan tauhid dalam masalah taat, ya, yaitu kita hanya bertaat atau mengikuti Allah dan Rasulnya saja. Adapun selainnya, ya, ini ketaatan yang bersyarat. Yang kedua, bolehnya taklid, ya, kepada orang yang tidak mengetahui dalil. Ya, dia uzur karena dia tidak mengetahui dalil. Ya. Maka boleh baginya untuk mengikuti, bertanya kepada, ya, ahlul ilmi. Dia bertanya kepada ahlul ilmi, apa hukum ini, apa permasalahan ini hukumnya, ya. Untuk sementara dia dibolehkan, ya, karena uzur baginya karena tidak ada ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Kemudian asar yang terakhir, ya, yang menguatkan bab ini, yaitu dari Adi bin Hatim. Wa an Adi bin Hatim, dan dari Adi bin Hatim,
annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah. Bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, yaitu ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Surah At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, yakni orang Nasrani, wa ruhbanahum, ruhban ya, jamak dari rahib, yaitu orang yang